semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, di vlog kali ini ya, aku mau share lagi tentang berkas-berkas dokumen pernikahan WNI dengan WNC atau warga negara Cina. Karena memang belakangan ini banyak sekali ya teman-teman yang mungkin mau menikah dengan warga negara Cina di Indonesia, tapi mungkin nggak dapat info gitu persyaratan apa aja yang dibutuhkan. Sebenarnya kalau kalian bongkar-bongkar vlog aku yang lama ya, itu sebenarnya aku udah pernah up ya ke vlog aku, tapi karena mungkin itu udah lama jadi ketimpa sama vlog yang lain. Nah oke, nggak masalah, kita bahas lagi ulang di sini ya. Di sini ada yang bertanya, Mbak, untuk menikah dengan warga negara Cina di Indonesia itu dibutuhkan berkas atau dokumen apa aja, persyaratannya apa aja, gitu ya kemarin. Oke, aku mau kasih tahu dulu untuk persyaratan dari WNA-nya. Yang pertama itu wajib hukumnya, wajib dan harus ada kitas ya, harus ada kitas. Itu untuk kalian yang mau menikah di Indonesia, wajib ada kitas untuk WNA-nya. Lalu yang kedua itu adalah surat single. Surat single itu diambil dari daerah mereka ya, sesuai KTP domisili calon. Nah, itu nanti ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu yang dibutuhkan kartu keluarga, KTP dan paspor pastinya ya. Karena kalau nggak ada paspor gimana dia mau ke Indonesia, ya nggak sih? Oke. Nah, untuk WNI-nya ya, untuk orang Indonesianya lebih simpel ya. Yang dibutuhkan itu cuman surat single, terus KTP, KK, dan paspor ya. Nah, ada pertanyaan, Mbak, untuk ngurus surat single itu bagaimana? Repot nggak? Sebenarnya sih nggak repot ya. Sebenarnya nggak repot. Asal kelengkapan dokumen kita itu cukup gitu. Nah, cara-caranya pertama itu kita ke rumah Pak RT. Nah, kita kasih tahu ke Pak RT nih tujuan kita mau apa. Kita bilang aja mau minta surat pengantar karena mau menikah, surat single gitu kan. Nanti Pak RT akan keluarin satu lembar surat ya, satu lembar surat. Nanti surat itu kita akan bawa ke rumah Pak RW ya. Dari rumah Pak RW kita, setelah ditandatangan sama Pak RW, maka surat itu kita bawa lagi ke kantor kelurahan atau kepala desa ya, ke kantor atau ke kepala desa. Dan di kantor kepala desa itu surat akan di stempel lagi ya, di stempel dan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah ya. Lalu setelah itu kita lanjut ke kantor kecamatan. Di sini untuk contoh RT dan RW juga kelurahan, kebetulan aku nggak ada save ini loh. Aku udah cari di berkas tapi nggak ada save. Nah, tapi di sini aku ada contoh untuk yang di kecamatan ya. Nah, jadi dari kelurahan itu kita bawa surat yang udah ditandatangan oleh apa namanya yang ditandatangan oleh kepala desa atau kelurahan ya. Sebenarnya isinya sama aja sih ya, isinya sama aja, cuma nanti di sininya aja kop suratnya yang berubah dari kelurahan menjadi kecamatan, karena sebenarnya isinya sama aja, kopnya yang berbeda ya. Oke. Setelah kita dapatkan surat ini, maka kita bawa ke kantor catatan sipil. Nah, ke kantor catatan sipil nanti akan diganti surat seperti ini ya. Di sini udah kok surat catatan sipil, dan di sini akan ditulis surat keterangan belum pernah menikah ya. Nah, ini kepala dinas kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, warga negara, itulah sesuai dengan surat. Nah, disinilah belum pernah menikah. Nah, setelah kita dapat dari catatan sipil ini, maka surat ini yang kita WNI ya, surat ini kita akan bawa ke Menlu dan Humkam juga, Menlu dan Kemenhumkam. Tapi sebelumnya kita harus terjemahkan dulu surat single kita ini ke dalam bahasa Mandarin ya.
itu boleh kita pakai jasa penerjemah tersumpah. Di Jakarta mah banyak ya, di Jakarta banyak. Terus setelah diterjemahkan, maka surat itu akan dibawa ke kantor Menteri Luar Negeri dan Kemenhumkam. Nah, untuk selesainya itu sih kurang lebih 3 hari kerja ya. Misalnya kita bawa ke Menlu, kalau berkasnya lengkap itu biasanya 3 hari kerja juga udah selesai. Lalu ke Kemenhumkam juga sama. Nah, setelah ke Kemenhumkam itu kita bawa lagi berkas kita semuanya ya, berkas kita semuanya digabung sama dengan berkas calon suami kita, itu digabung dan kita bawa ke kantor kedutaan Cina yang ada di Jakarta. Nah, di kantor kedutaan Cina ini yang sekarang mungkin agak lebih ketat ya, agak lebih ketat karena mungkin satu, banyaknya pengantin pesanan, terus yang kedua karena mungkin pandemi COVID ini ya. Jadi untuk sekarang ini menikah dengan warga negara Cina itu memang agak-agak rumit gitu, agak-agak susah. Tapi bukan berarti nggak bisa kan, mungkin karena COVID ini aja. Nah, untuk vlog kali ini sekian dulu. Karena di vlog ini aku cuma khusus untuk membahas proses pengurusan dokumen surat single ya, surat single. Nah, untuk berikutnya aku akan bahas lagi untuk step-step berikutnya. Oh iya, aku lupa. Kalau untuk teman-teman yang muslim mungkin nggak nyampe ke catatan sipil ya. Ini akan berakhir di kantor urusan agama atau KUA. Dan ingat, untuk mendapatkan surat single ini, karena teman-teman seorang muslim, maka sebaiknya dibahas dulu dengan calon suami bersedia nggak untuk mualaf gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dia bersedia mualaf, maka dia harus mau masuk Islam dari hati lah ya, jangan sampai cuma sekedar buat nikah aja gitu. Terus juga harus siap untuk disunat gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu vlog aku kali ini. Jika kalian punya pertanyaan ataupun saran, jangan sungkan-sungkan untuk langsung tulis di kolom komentar. Misalnya kalian ada pertanyaan, aku akan bantu jawab sebisa aku gitu ya. Dan satu pesan aku, uruslah semua dokumen-dokumen kalian tanpa jasa agensi. Urus sendiri itu lebih baik karena ingat, kita selamanya akan berkutit di pengurusan dokumen. So, memang awalnya kita agak capek, bingung ya, pastinya lelah juga. Tapi ingat, itu akan jadi pengalaman paling berharga dan ilmu yang paling berguna. Oke semuanya, sampai ketemu di next vlog berikutnya. Dan jangan lupa kalian support aku, biar channel aku ini semakin terbantu perkembangannya. Dan sampai ketemu di next vlog berikutnya. Bye!